Welcome to my channel. Saya guru IPA di SMP Negeri 9 Muara Tewe. Jangan lupa subscribe. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Ika Sulistiarati, hari ini Anda akan mengikuti ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu ujian yang mencakup seluruh materi, baik pedagogik maupun materi yang ada di modul, ya. Dan Anda diharapkan bersiap. Tapi sebelum para penguji, saya dan Pak Muhyiddin mengajukan pertanyaan, Ibu Nur Ika Sulistiarati akan saya beri kesempatan 10 menit untuk menyajikan pembelajaran. Mungkin lebih bagus di kegiatan inti saja, kemudian di situ Anda harus menampilkan KD-nya, ya, menampilkan KD-nya, menampilkan materinya dalam bentuk video atau dalam bentuk media, kemudian menampilkan juga LKPD, dan di akhirnya bisa menampilkan evaluasinya. Sehingga semua perangkat yang Ibu Nur Ika Sulistiarati buat untuk perangkat pembelajaran untuk pembelajaran daring itu semuanya bisa ditampilkan. Tapi waktunya cuma 10 menit. Ya. Berarti mungkin satu instrumen cuma satu, nggak boleh, ya, sehingga nanti 10 menit itu udah bisa selesai, ya. Ibu Nur Ika Sulistiarati siap? Siap, Bu. Baik, terima kasih silakan. Atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Yusmina dan Bapak Muhyiddin. Mohon izin saya share screen. Ya, sudah tampak, Ibu? Sudah. Ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi sistem reproduksi manusia. Pembelajaran ya, melaksanakan pembelajaran, bukan presentasi. Oh, melaksanakan pembelajaran. Ya, terima kasih. Tampak Ibu PowerPoint saya? Belum, ini masih RPP. Oh, masih RPP. Stop screen dulu, baru kemudian. Ya. Kalau dia tidak termasuk dalam satu file, harus di stop dulu baru masuk lagi. Iya, iya Ibu, saya stop. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar materi IPA. Baik, kita simak sama-sama. Sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah maaf, Ibu lewati. Baik, kita akan mulai. Masih ingat kalian pada materi pertemuan sebelumnya? Betul anak-anaknya, kita mempelajari siklus menstruasi dan fertilisasi. Dan juga fertilisasi ya, tentunya kalian masih ingat penjelasannya apa. Hari ini kita akan belajar penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menganalisis sebuah artikel kesehatan ya, dan akan dinilai sikap kalian, kerjasama, keaktifan kalian, dan pengetahuan kalian. Tujuannya adalah yang pertama kalian akan dapat mengidentifikasi berbagai kelainan dan penyakit, yang kedua kalian dapat mengaitkan sistem reproduksi dan gangguannya dengan benar, tujuan yang ketiga kalian nanti akan dapat menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, dan kalian nanti akan bisa membuat atau menyajikan sebuah laporan tentang
penyakit dan sistem reproduksi. Manfaatnya apa sih untuk mempelajari materi ini? Yang pertama, kalian akan terhindar dari penyakit sistem reproduksi, dapat menjaga kebersihan organ reproduksi, dan juga hidup bahagia sampai tua. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini anak laki-laki dengan perempuan. Nah, ini mereka bergaul bebas ya. Sekarang banyak kalian yang pacaran. Terus ini pernikahan dini. Nah, sekarang amati yang terjadi. Di sini ada orang kena penyakit AIDS, kena sifilis. Kemudian kalian masih ingat kan ini siapa? Betul, ini artis kita Julia Perez. Ada yang ingat? Ingat Bu, dia kena kanker rahim. Ya betul, ini anak-anak kecil juga ada yang sudah kena kista dan sebagainya. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam benak kalian, coba lakukan analisis artikel ya yang Ibu bagikan di LKPD, atau kalian bisa mengklik artikelnya. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian baca artikel tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, rumuskan permasalahan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam artikel tadi. Kemudian yang selanjutnya, identifikasi permasalahan yang kalian temukan berupa gangguan dan penyakit. Kemudian analisis upaya-upaya pencegahannya terhadap gangguan dan penyakit. Terus tuangkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, tuangkan dalam laporan anak-anak ya. Nah, dalam mencari jawaban, merumuskan masalah, cari informasi dari beberapa sumber. Jadi kreativitas kalian di sini nanti dalam mencari jawaban dari masalah yang Ibu berikan. Kalian bisa melalui bahan ajar yang Ibu bagikan, buku siswa, artikel, atau gambar-gambar yang disediakan. Kemudian tulis sumber-sumber atau informasi yang kalian peroleh. Dan jangan lupa nanti buat laporan singkatnya ya. Dan jangan lupa juga laporan itu dilengkapi dengan daftar pustaka. Ini adalah LKPD kalian anak-anak ya, yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kalian rumuskan masalahnya, buat hipotesisnya, kemudian buat daftar sumber pustakanya, kemudian informasi apa saja, hasil tadi tuangkan, kemudian analisis dan buat kesimpulan. Jangan lupa hubungkan dengan materi kita tadi. Nah, di sini anak-anak, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya, kalian cari jawabannya. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sambil mengerjakan, adakah pertanyaan? Ada Bu, saya mau bertanya Bu, penyakit-penyakit itu disebabkan oleh apa Bu? Nah, kalian harus banyak-banyak berliterasi ya, baca-baca artikel-artikel yang dari artikel Ibu tadi. Di situ kan dijelaskan kenakalan remaja dan penanganannya. Nah, di situ kalian amati ya. Ibu ingin menilai kalian, kreativitas kalian sampai di mana. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup waktunya untuk berdiskusi. Sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan kelompokmu ya. Kalian mulai saja dari kelompok pertama, kedua, dan ketiga, dan nanti akan Ibu berikan penghargaan untuk kalian yang bisa menyajikan dengan baik, kemudian dengan kreatif. Baik, Ibu akan saya sajikan. Anak-anak menyajikan prememori. Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2, 3 mau menanggapi atau mau bertanya, silakan anak-anaknya. Baiklah. Baik, kalau sudah nanti kita buat kesimpulan ya. Ya. Nah, baik, sekarang kita lihat sama-sama di sini ya anak-anak, karena kalian sudah berdiskusi, kalian sudah menyajikan dan sudah membuat kesimpulan. Di sini Ibu akan memberikan penguatan materi terhadap kalian semua ya melalui video di sini ya. Boleh Ibu sajikan. Ini Ibu video Ibu buat sendiri di YouTube ya. Kalian juga bisa buka linknya di YouTube channel ya. Mudah-mudahan ini sinyalnya bagus, tapi Ibu cepatkan aja videonya ya. Nah, Ibu percepat nak ya. Nah, kita ambil di bagian penyakit ya.
Ibu Ika ini tidak kelihatan ya, kami cuma melihat materi penguatan, simak penayangan Oh video. iya. Oh iya. Kelihatan Ibu? Pindah-pindah slide-nya, Bu. Bu pindah-pindah. Tidak ada. Mohon Tidak maaf. berpindah. Berarti videonya tidak tampak. Tidak Atau nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ya, teruskan saja, teruskan pembicaraannya. Baik. Saya cari dulu PowerPoint-nya. Berarti tidak tampak. Tampak Ibu PowerPoint-nya? Kelihatan? Kelihatan Ibu? Ya, kelihatan tadi, kelihatan. Oh, kelihatan. Saya izin share lagi. Berarti memang tidak mau tampil. Mohon maaf videonya. Jadi anak-anak, karena sinyal kita agak lemah ya, jadi video YouTube Ibu tidak bisa tampil yang sudah Ibu buat untuk menguatkan materi pemahaman kalian tentang penyakit dan sistem reproduksi. Ibu mohon maaf anak-anak ya, nanti di rumah kalian bisa lagi buka materinya. Namun Ibu tidak putus harapan sampai di sini. Ibu juga sudah menyiapkan slide-nya, karena Ibu sudah antisipasi, jangan-jangan nanti sinyal kita kurang ya. Walaupun kita luring, tapi kan kita tetap gunakan fasilitas yang ada. Baik, di sini penguatan untuk kalian ya, beberapa kelainan dan penyakit tadi yang sudah kalian paparkan, kita buat kesimpulannya sama-sama dan ini adalah hasilnya. Kemudian upaya pencegahannya juga dan masih banyak lagi anak-anak ya, upaya-upaya yang bisa kalian lakukan di rumah. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu minta kalian setelah berdiskusi kita lakukan tes evaluasi bersama ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Kita kerjakan pilihan ganda dan ini Ibu bagikan soalnya ke kalian ya. Baik, kalau sudah selesai dikumpulkan di sini, Ibu ingin bertanya sama kalian. Kira-kira manfaat apa yang kamu peroleh hari ini? Iya, betul. Jadi kalian bisa tahu ya, bisa mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mengetahui ya, apa saja nak? Oh iya Bu, saya bisa mengetahui macam-macam penyakit sistem reproduksi Bu. Saya juga bisa, ini Bu, saya bisa menjaga Bu kebersihan saya. Kemudian dari artikel saya tadi Bu, saya bisa memperoleh pelajaran Bu, berarti tidak boleh bergaul bebas, tidak boleh Bu, itu pernikahan dini. Kemudian saya tidak boleh ya Bu ya membuka situs-situs internet yang macam-macam. Berarti saya harus berperilaku yang positif, harus rajin berolahraga. Iya betul. Apalagi yang kamu dapat nak? Atau kalian punya usulan kira-kira untuk mencegah terjadinya Waktunya Bu Ika, waktu iya. Terima kasih Bu. Habis. Iya, baik. Iya. Baik anak-anak ya, Ibu rasa itu saja cukup dan tentunya kalian bisa bertanya pada diri kalian sendiri apakah saya sudah menjaga kesehatan, apakah saya sudah buang air kecil dibersihkan dan sebagainya. Baik Ibu rasa itu saja materi dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Ibu. Baik. Ya, terima kasih Bu Ika. Pak Widin, saya duluan ya. Silakan Prof. Ya. Baik. Bu Ika, perasaannya bagaimana sekarang? Alhamdulillah Bu, masih semangat dan alhamdulillah senang dan mudah-mudahan saya bisa lulus uji kompre ini dan bisa mendapat bimbingan dari Ibu Jusmina dan juga dari Bapak Muhyiddin. Oke, baik. Coba lihat KD-nya. KD-nya Ibu. Saya stop dulu Ibu ya. Saya bagikan RPP-nya.
Iya, Bu. Sudah tampak, Ibu? Ya. Oke. Ini di level kognitif berapa ini KD-nya? Kalau yang ini, Bu, saya ambil yang indikator kunci. Jadi di sini level kognitif KD-nya yang saya tanya, KD bukan indikator, KD-nya. KD, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia. Di sini levelnya C4. Karena dia menghubungkan dari beberapa konsep. C4 Analisis. itu apa? Jadi Analisis. iya, peserta didik dapat menganalisis dari konsep-konsep yang ada, kemudian dihubungkan, dan dia bisa mengaitkan dan membentuk konsep yang baru. Menurut pemahaman saya. C itu apa? Kenapa, Bu? C itu apa? C itu kognitif, Bu. Kognitif itu apa? Kognitif itu kemampuan berpikir anak. Kemampuan berpikir. Ya. Ya. Yang merumuskan siapa itu? Yang merumuskan, kalau yang kognitif ini menurut saya ini dari taksonomi Bloom, Bu. Belum, bukan taksonomi belum. Nama orangnya Belum, itu ya, belum. maaf, Bu. Ya. Ya. Jadi Bapak kalau yang belum. merumuskan Ya. belum. Bukan, Pak, belum. Sebentar, Bu. Mohon maaf. Sinyalnya putus-putus ya. Ya, Pak, belum. Oke. Terus kemudian indikator. Ya. Indikator yang diturunkan, indikator kunci. Kita fokusnya ke indikator kunci aja. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bagus, indikator kunci. Ya, kunci. Coba dibaca. Indikator kunci. Dibaca coba. Mengaitkan sistem reproduksi pada manusia dengan gangguannya. Kemudian yang kedua, mengaitkan sistem reproduksi pada manusia dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Apakah mengaitkan dengan menghubungkan sama? Kalau menurut saya sama, Bu. Kenapa enggak pakai menghubungkan saja? Karena di sini ada menurut saya lebih pas untuk kalimat mengaitkan, karena lebih ke hubungan sebab akibat. Jadi hubungannya yang mana lebih kuat menghubungkannya? Kalau mau lihat hubungannya dengan mengaitkan, kait cuma kait aja, kait bisa lepas. Kalau menghubungkan, jembatan itu menghubungkan, bukan mengaitkan. Ya, jadi harusnya sih lebih ke menghubungkan saja gitu. Apakah ini indikatornya ini masuk HOTS? Menurut saya masuk HOTS. Kenapa? Karena dia ada di level kognitif menganalisis, Bu. C4. HOTS itu apa sih? HOTS itu High Order Thinking Skill. Jadi bagaimana mengantar peserta didik bahasa untuk berpikir apa? Tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Cara berpikir tingkat tinggi. Cara? Ya. Skill itu cara? Skill itu berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan itu ability, bukan skill. Keahlian, Ibu. Bukan. Ibu. Apa? Coba cari. Skill. Skill apa? Skill itu kemampuan ya, keahlian. Bukan. Kemampuan itu ability, bukan skill. Skill. Apa? Coba. Harus benar. Skill itu berarti. Coba cari. Boleh cari, Bu. Saya cari berarti. Cari aja, cari. Oke, ya. Mohon izin dulu ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, keterampilan. Iya, Ibu. Ya. Dan keterampilan itu bisa dilatih. Ya, keterampilan itu bisa dilatih. Tidak harus dibawa dari lahir. Ya, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu dilatih. Nah, bagaimana melatihnya? Dengan melihat indikator ini. Makanya indikatornya harusnya itu menghubungkan sistem reproduksi dengan gangguan. Kenapa bisa sistem reproduksi punya gangguan? Itu harus ada penyebabnya, ya. Kemudian, jadi high order thinking skill itu bisa dilatih dan
itu kita bisa lihat satu petunjuknya ada di indikator pembelajaran. Oke, sekarang Ibu Ika, saya minta menjelaskan seluruh cakupan materi dari KD 31 ini. Jadi di sini Ibu materinya membahas tentang sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Jadi materi di sini untuk saya ada beberapa kali pertemuan. Yang pertama adalah siswa memahami dulu konsep Saya dari... minta Bu Ika dengar, saya minta Ibu Ika menjelaskan semua cakupan materinya. Ya, bukan indikatornya, materinya ini semuanya apa kira-kira? Ya. Jadi materi yang pertama Bu adalah membahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Jadi yang pertama di situ adalah membahas penyakit-penyakit, misalnya penyakit AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dan dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian cara penularannya yaitu ditularkan melalui ibu hamil yang mengidap HIV, ditularkan ke bayi yang akan dilahirkannya. Kemudian penggunaan jarum suntik bekas habis yang dipakai oleh penderita HIV, kemudian transfusi darah, dan juga pergaulan bebas atau berganti pasangan seksual. Terus untuk pencegahannya, tentunya kita setia pada pasangan, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, kemudian tidak melakukan transfusi darah secara sembarangan. Itu yang pertama Bu adalah tentang AIDS dan HIV. Kemudian yang kedua adalah tentang penyakit gonore, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Dia menyerang kepada laki-laki dan pria, ditandai dengan kayak ruam atau bintil-bintil. Kemudian yang ketiga adalah sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri. Oke, cukup Bu Ika, cukup ya. Iya. Cukup Bu Ika, cukup. Cukup ya? Iya. Cukup. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Di dalam pembelajaran ini Ibu Ika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, betul? Iya, betul Ibu. Ibu Ika dengar saya? Dengar Ibu. Ya. Apa saja TIK yang digunakan? Jadi di sini pembelajarannya, teknologinya yang pertama saya menggunakan LCD atau OHP di sekolah. Kemudian yang kedua saya juga menggunakan laptop, saya menggunakan HP Android. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi PowerPoint. Halo Ibu, termute Ibu. Ya nggak apa-apa, terus saja, terus saya mendengar. Iya, saya lanjut Ibu ya, mohon maaf. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Active Presenter. Jadi saya merekam video pembelajaran juga, terus kemudian saya upload ke YouTube. Saya juga menggunakan GCR, Google Classroom. Saya juga menggunakan aplikasi WA Group. Jadi bagi siswa yang tidak bisa menggunakan Google Classroom karena terkendala HP Android kapasitasnya atau memori, bisa pakai WA Group. Kalau luring, saya juga menggunakan jaringan internet apabila memungkinkan. Itu adalah yang saya gunakan, Ibu. Oke. Bagaimana teknologi informasi komunikasi ini bisa mengembangkan karakter peserta didik? Menurut saya, dengan adanya teknologi informasi ini tentunya dapat merangsang peserta didik menjadi karakter yang lebih kreatif, kemudian mandiri, kemudian lebih bertanggung jawab Bu terhadap tugasnya, kemudian juga mengembangkan karakter disiplin. Karena terkadang saya juga mengadakan absen lewat Google Form. Saya beri waktu. Jadi dari situ bisa ketahuan kalau peserta didik saya ada yang terlambat. Jadi di situ menurut saya hubungannya. Jadi teknologi informasi ini menumbuhkan karakter siswa menjadi kreatif, kritis, disiplin, tanggung jawab. Dan juga kolaborasi Bu, atau kolaboratif, karena ada tugas-tugas kelompok, apalagi di tempat kami masih zona merah, jadi lebih bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi karakter kerjasama, tanggung jawab
disiplin, integritas. Belum dipecahkan Fitri ya. Oke. Karakter apa saja lagi yang bisa dibangun dengan teknologi informasi komunikasi di dalam pembelajaran ini? Di dalam pembelajaran ini, karakternya menurut saya adalah karakter kreatif, kemudian kolaborasi, komunikatif, itu menurut saya, Bu. Kemudian religius. Semuanya karakter. Religius bagaimana caranya dikembangkan dengan TIK? Religius di sini Bu menggunakan ini. Kalau saya salam, doa di situ Ibu. Itu pakai TIK? Religiusnya. Kan nggak perlu TIK juga. Ya, Ibu, nggak perlu kalau TIK kan nggak apa-apa. Iya, kalau luring memang tidak. Oke. Baik, saya kira saya cukup. Pak Muhyiddin, silakan. Terima kasih. Iya, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Saya lagi, ya. Saudara Ibu Ika, selamat. Iya, Prof. Ya, sudah sampai pada uji kompre. Terima kasih. Tentu uji kompre ini namanya komprehensif, maka isinya berkita ya seluruh modul dan lain-lain yang terkait dengan apa yang dilakukan. Mohon maaf, Prof, saya batuk. Ya. Ya. Kalau diperhatikan set pembelajaran 1 ya, yang Ibu Ika set pembelajaran 1 Bu ya, yang mau dikuasai. Iya, Prof. Ya. Nah, di situ Ibu mengembangkan atau menyebarkan KD menjadi IPK. Nah, IPK. Kemudian di sini kelihatannya menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan. Dari indikator kunci ini yang mana di sini diklaim sebagai level berpikir tingkat tinggi? Menurut saya di 316, Pak, mengaitkan sistem reproduksi pada manusia dengan gangguannya, kemudian mengaitkan sistem reproduksi pada manusia dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tadi ada koreksi dari Prof. Yusmina, lebih tepat menghubungkan. Menurut saya levelnya C4. Oke. Kalau Ibu mau mengajar atau seandainya Ibu ini sebagai siswa, apa jawabannya Ibu kalau ini indikator kunci dibuatkan jawaban? Hubungan sistem reproduksi pada manusia dengan gangguannya. Apa kira-kira? Apa jawabannya itu? Jadi kalau saya menjadi siswa, nanti dari permasalahan yang saya berikan, nanti siswa berpikir, jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang disajikan dalam artikel tadi, rupanya dapat menyebabkan gangguan pada reproduksi, Pak. Berarti ada dua hal yang saling berhubungan dan menyebabkan gangguan yang dimaksud. Itu menurut saya. Ada sistemnya, ada gangguannya, kan begitu? Iya. Nah, kalau Ibu yang jawab ini apa jawabannya? Belum jelas tadi itu jawabannya. Jadi pada sistem reproduksi di organ-organ reproduksinya. Jadi misalnya tadi ada yang kena kutu kelamin. Nah, di situ berarti ada ada organ reproduksi yang terkena, misalnya tadi kanker serviks, berarti di bagian serviks itu adalah organ reproduksinya, bagian dari sistem reproduksinya. Terjadi gangguannya adalah kanker serviks tadi. Jadi di serviks atau leher rahim, bagian dari salah satu sistem reproduksi, terkena gangguan, penyebabnya adalah virus HPV. Sehingga terjadilah gangguan itu. Dan gangguan itu atau kelainan yang kita sebut dengan penyakit. Dari situ adalah proses analisis peserta didik. Sehingga menurut saya itu adalah termasuk HOTS. Begitu. Termasuk HOTS? Iya. Kalau begitu saja, cepat bisa dikuasai anak-anak itu hanya menghubungkan antara satu dengan lain. Tidak membuat dia berpikir lebih jauh untuk mengungkap apa yang dia pahami, kan? Seperti itu.
Menurut saya itu tadi, Prof. Jadi ada proses berpikir, jadi dari dua hal tadi dihubungkan, akhirnya dia ada proses menganalisis, dan menurut itu HOTS kemudian dilanjutkan di level selanjutnya, C5, siswa bisa membuat suatu usulan atau inovasi melalui upaya supaya hal itu tidak terjadi bagaimana, dan itu menurut saya juga HOTS-nya. Melalui penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Jadi peserta didik setelah mengetahui hubungannya tadi, dari dua hal tadi, organ reproduksi yang terkena gangguan akibat bakteri atau virus, kemudian mereka diajak berpikir kritis dan kreatif, berinovasi bagaimana supaya hal itu tidak terjadi. Karena di PowerPoint tadi juga saya sajikan karakter-karakter mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu harapan saya, mereka berpikir lebih kritis dan kreatif lagi sehingga mereka bisa mencipta suatu usulan agar gangguan tadi tidak terjadi, yaitu melalui usulan upaya pencegahannya. Begitu, Prof. Terima kasih. Adakah hal-hal baru yang disampaikan? Ada, Prof. Jadi apa itu? Peserta didik nanti diminta untuk membuat upaya-upaya pencegahan. Jadi ide kreativitas mereka, yang menurut kreativitas mereka berdasarkan dari literasi-literasi yang mereka dapatkan. Berdasarkan penemuan-penemuan mereka, jadi mereka memunculkan suatu ide kreatif dan itu diusulkan. Jadi saya berharap peserta didik saya dengan LKPD yang saya beri tadi, mereka bisa menemukan solusi sebagai upaya pencegahan untuk menjaga kesehatan reproduksi agar penyakit yang terjadi tadi tidak terjadi. Begitu, Prof. Nanti baru kita buat kesimpulannya dari satu kelas. Pasti tentunya setiap peserta didik, setiap kelompok pasti punya ide-ide yang berbeda, dan disitulah kreativitasnya nanti yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya dari situ adakah pemanfaatan teknologi yang terkait dengan membelajarkan tadi kesehatan reproduksi atau sistem reproduksi pada manusia yang Ibu lakukan? Ada, Prof. Apa itu? Jadi kalau dalam pembelajaran memang ada teknologi seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan sajian PowerPoint, kemudian saya membuat video YouTube juga di channel YouTube saya, kemudian anak-anak juga ada yang saya beri tugas untuk membuat video kreatif dan diupload di YouTube, itu sebagai tambahan penilaian juga. Kemudian juga dari teknologi itu anak-anak saya beri tugas untuk literasi mandiri, kreatif mereka, bagaimana mencari sumber-sumber informasi yang bisa memberikan pengetahuan tentang kelainan dan penyakit pada organ reproduksi terhadap serta didik, baik itu melalui video YouTube, melalui link-link channel yang mereka cari sendiri, atau dari media elektronik lainnya, misalnya dari berita atau sebagainya. Gitu, Prof. Oke. Berikutnya, Bu ya. Iya. Dalam pembelajaran PBL ini kan ada sintaks. Iya. Di sintaks mana itu Ibu gunakan itu video? Ya, di sinta yang mana? Di sini saya berikan di penguatannya, Prof. Kalau yang di sintaknya di sini tidak ada video, tapi di sini ditayangkan gambar-gambar yang bisa memunculkan pertanyaan atau menstimulasi pertanyaan peserta didik terhadap gambar yang disajikan. Kemudian teknologinya melalui pemberian LKPD, di situ ada saya berikan artikel dan juga alamat linknya. Jadi sewaktu-waktu bisa mereka belajar sendiri, tapi pada saat luring LKPD-nya langsung saya tuliskan artikelnya, kemudian bersama dengan linknya. Jadi kalau untuk video tidak ada di sintak, tapi di penguatan materi. Iya, di refleksi penguatan materi.
Pemanfaatan video dalam pembelajaran itu didasari pada teorinya siapa? Teori belajar siapa? Teori belajar menurut saya, teori belajar Brunner ya. Ya. Piaget ya. Teori belajar Piaget. Mengkonstruksi dan kreativitasnya terhadap diri sendiri untuk peserta didik. Teori belajar. Iya. Kalau yang konstruktivistik itu adalah teori belajar yang fokusnya adalah bagaimana peserta didik itu dapat menemukan konsep-konsep atau pengetahuannya secara mandiri. Jadi peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam menemukan konsep atau ilmu pengetahuan. Gitu, Prof, menurut saya. Berikut. Ya. Dari sejumlah kompetensi dasar atau IPK yang mau dicapai, bagaimana cara mengukurnya itu? Jadi saya akan melakukan evaluasi melalui evaluasi penilaian. Jadi mulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Begitu, Prof. Gitu. Itu saja. Dalam bentuk apa itu? Bukan baru jenisnya tadi itu. Iya, jadi penilaian sikap atau observasi itu saya lakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi di sini yang saya nilai adalah seperti yang saya paparkan tadi, dari karakternya yaitu kerjasamanya, kemudian kreativitasnya, kemudian jujur, bertanggung jawab. Seperti itu instrumen penilaiannya. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk yang penilaian pengetahuan, di sini saya berikan penilaian tes tulis soal pilihan ganda, dan semuanya berdasarkan dari hasil analisis HD dan juga indikator-indikator yang saya rumuskan tadi. Sehingga harapannya nanti dengan mengerjakan soal-soal pilihan ganda ini, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, di sini saya membuat instrumen penilaian di sini, Prof, berupa penilaian diskusi kelompok, keaktifan dia dalam berdiskusi, dan bagaimana peserta didik itu membuat laporannya. Jadi keterampilan dalam membuat laporan, menyajikannya, di situ untuk keterampilannya. Terima kasih, Prof. Menurut saya seperti itu. Berikut ya. Iya. Itu kan ada berbagai jenis penilaian ya. Ada penilaian otentik. Yang mana penilaian otentik, Bu? Yang dari sekian banyak tadi itu? Penilaian otentik menurut saya adalah dari penilaian pengetahuan. Otentik, penilaian otentik. Ini penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Menurut saya. Tanya dulu, apa itu, Bu, penilaian otentik? Penilaian otentik itu adalah suatu penilaian untuk mengukur hasil dari belajar peserta didik yang dilihat dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Ini kita kan ada beberapa jenis penilaian. Ada penilaian otentik, bahkan ada yang menyebut penilaian konvensional, atau praktisnya begini, ada penilaian dilakukan nanti setelah proses pembelajaran. Ada juga penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Ya. Ada juga penilaian yang dilakukan dengan mengumpul berbagai jenis karya peserta didik baru diberi nilai. Ya. Misalnya ada PR-nya, itu penilaian apa kalau begitu? Kalau PR itu berarti penilaian setelah pembelajaran. Jadi menurut saya itu adalah Bu, ada portofolio? Tahu portofolio, Bu? Iya, Pak. Ya, itu portofolio, Bu, apa? Portofolio itu adalah penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik. Portofolio. Belum saya sebut penilaian, baru saya menyebut portofolio.
Portofolio itu kalau menurut saya, Prof, itu kumpulan dari beberapa pencapaian yang bisa kita berikan. Begitu. Jadi kumpulan karya terbaik dari peserta didik. Ya. Dari sekian banyak pekerjaannya itu kumpulannya. Baru kalau itu dinilai, masuk penilaian apa? Kalau itu dinilai portofolio, menurut saya itu masuk penilaian keterampilan. Karena termasuk keterampilan. Tadi hanya dua saya menyebut, penilaian konvensional atau penilaian autentik. Penilaian autentik, Prof. Ya, penilaian autentik dilihat dari bukti nyata yang karya nyatanya siswa itu, ini namanya penilaian autentik. Ya. Autentik asli itu artinya dilihat langsung ya. pada saat siswa itu. Jadi kalau ibu menilai siswanya pada saat presentasi, pada saat melakukan praktikum, itu kan penilaian autentik. Iya, Prof. Ada jenis penilaian lagi yang dikenal? Penilaian autentik, penilaian konvensional, penilaian pedagogik, penilaian kognitif, penilaian non-kognitif. Apakah seperti itu, Prof? Dari aspeknya itu kan aspeknya. Ada juga namanya penilaian alternatif. Oh iya, Prof. Saya baru dengar sekarang. Masa sih, Bu? Kan Ibu kalau menggunakan unjuk kerja, menggunakan unjuk kerja, Bu, ya, menilai portofolio itu kan penilaian alternatif. Oh Cuma iya. bentuknya berbeda-beda. Iya. Ada rubrik yang dibuat, Bu? Ada rubrik penilaian? Ada, Prof. Sebentar. Untuk menilai apa itu rubrik? Rubrik itu untuk menilai pencapaian dari yang diharapkan tadi. Rubrik untuk apa? Untuk ketercapaian yang diharapkan tadi, Prof. Ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Apakah peserta didik itu betul-betul sudah tercapai skornya, jadi untuk mengetahui ketuntasannya. Tahu ini rubrik, Bu, ya? Apa bedanya kunci dengan rubrik, Bu? Kalau kunci itu, Prof, berisi jawaban dan skor soal. Tapi kalau rubrik itu berisi tentang aspek-aspek yang akan dinilai. Pedoman, ya, pedoman penilaian. Pedoman punya koran, itu rubrik. Iya. Kalau pilihan ganda perlu rubrik. Pilihan ganda menurut saya tidak, Prof. Oke, tidak perlu. Jadi yang butuh rubrik apa? Penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Ya, bentuk penilaian, terutama soal-soal esai itu butuh rubrik. Iya, Prof. Ya, penilaian unjuk kerja butuh rubrik. Ya. Atau keterampilan perlu rubrik, misalnya memegang mikroskop dengan benar. Kalau tidak, diberi nilai 3 atau 2 atau 1. Iya, Prof. Oke, terakhir, Bu, dari saya. Ya. Kalau melihat RPP-nya tadi, Bu, dari pertama, ya, dari indikator pendukung, apa yang Ibu rencana perbaiki dari tampilan indikator IPK ini? Yang saya perbaiki nanti adalah sesuai masukan dari Prof. Yusmina dan juga dari Prof. Muhyiddin tadi, di indikator kuncinya. Jadi di KKO-nya tadi kurang tepat, sehingga kalimat mengaitkan itu masih kurang jelas atau kurang kuat, sehingga harus saya ganti menjadi menghubungkan yang agar menjadi lebih tepat lagi. Begitu. Ini harus diperjelas level kognitif mana yang mau dicapai. Kalau HOTS berarti level 4, ini itu C4, C5 sampai C6. Itu kan tidak muncul di situ. Kalau modelnya seperti itu. Iya, Pak. Oke. Kemudian terakhir sekali, ya, mengenai tadi penilaian. Selama ini Ibu menilai siswanya dalam bentuk apa? Saya menilai pengetahuan, iya, kemudian sikap tuh melalui jurnal.
jurnal keseharian siswa. Jadi yang saya temui hari-hari seperti apa, kejadian apa itu saya tulis siswanya. Kemudian penilaian pengetahuan itu melalui tes formatif, ulangan harian, terus ke pengetahuan keterampilan saya melihat dari kegiatan yang dilakukan. Jadi saya melakukan penilaian secara lengkap menurut saya. Jadi dari pengetahuan penilaian sosial, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan itu saya lakukan. Oke, ya. Sudah cukup dari saya. Saya kembalikan Prof. Mungkin sudah cukup. Kita tutup kompre hari ini. Ya, Ibu Prof. Ibu. Selamat kepada Ibu Nur Ika. Iya, terima kasih Prof. Muhyiddin dan Prof. Yusmina atas bimbingan-bimbingannya yang mungkin selama ini saya masih ada hal-hal yang miskonsepsi atau tidak paham. Dari sini saya mendapatkan banyak ilmu dan juga kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat. Terima kasih. Ibu Prof. Cukup dari saya juga Prof. Prof. Yus. Assalamualaikum. Beliau mute. Oke, waalaikumsalam. Ya, sudah Prof. Oke. Cukup. Oke, baik. Saya kira Ya. cukup ya untuk Ibu Nur Ika Sulistiarati. Ya. Boleh di stop record sekarang, kemudian leave room. Iya. Oke, baik. Ya, belum selesai, belum di record. Stop record. Saya stop record.